Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari aliran air. Suaranya begitu renyah. Jika cahaya matahari menyapunya, kilau indah memesona ia tampil jelaskan. Di waktu malam dan udara dingin, suaranya yang sedang berjalan seperti menghamparkan keikhlasan dan ketenangan. Sifatnya yang bisa masuk pada semua elemen dan sendi kehidupan, memberikan petanda bahwa ia adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Siapakah dia? Dia adalah air. Daratan yang tandus akan menjadi hijau kembali apabila dibasahi dengan air hujan. Gemericik yang selalu ia gelorakan mengajarkan betapa ada ruang dunia ini yang selalu harus diperhatikan. Asupan darinya, meskipun sedikit, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Sehari menahan dahaga, kemudian setetes saja melumeri kerongkongan, dahaga tersebut hilang tak berbekas. Demikianlah kebajikan yang ditawarkan oleh aliran air atau oleh air. Kebijaksanaan yang dibawanya juga berlimpah. Tersebutlah seorang kepala rumah tangga. Sebenarnya ia telah mempunyai satu pekerjaan tetap. Akan tetapi ia sering merasa tidak puas dengan pekerjaan yang sedang ia jalani. Padahal jika dilihat dari penghasilan yang diperoleh, gajinya sudah lebih dari cukup. Ketidakpuasan ini membuatnya tidak menikmati pekerjaan yang baru beberapa saat ia jalani. Beberapa saat yang lalu ia pindah dari sebuah perusahaan. Di perusahaan yang baru saja ditinggalkannya itu, ia juga mengalami hal yang sama, tidak puas dengan gaji. Dan sekarang pada perusahaan yang baru 2 hari ia tempati, ia pun kembali tidak puas. Padahal dalam wawancara kepada pihak manajemen, pada tes masuk, ia dengan tegas dan lantang serta bernas mengatakan bahwa ia akan sangat sungguh-sungguh dan siap mengabdi, serta akan bekerja dengan keras dan mampu bekerja sama dalam tim. Sama halnya ketika ia memutuskan untuk pindah, atau ketika pertama kali memasuki perusahaan ini, ia pun sangat bersemangat. Akan tetapi, tidak lama kemudian, bibit-bibit tidak betah sudah mulai menyeruak dalam dirinya. Dalam hati dan juga kepada istri dan anaknya, ia berkata akan kerasan dan bersungguh-sungguh bekerja. Tidak hanya itu, dari pekerjaan tersebut ia telah berjanji akan meraih kesuksesan. Akan tetapi, semangat, janji, dan yang dikatakan kepada keluarganya itu dengan lantang dan membumbungkan khayalan, sekarang ibarat kapas di terbangan angin. Baru beberapa hari bekerja, perasaan tidak kerasan sudah sangat mengkristal dalam dirinya. Tentu saja, di perusahaan ia masih menjabat sebagai karyawan biasa. Meskipun demikian, gaji yang diperoleh nantinya sudah bisa dibilang lebih dari cukup. Semakin lama ia kian tertekan dengan kediriannya. Setiap malam ia gelisah. Akibatnya, pekerjaannya telantar. Ia tidak lagi konsentrasi. Ia tidak bisa fokus. Pekerjaannya seolah-olah penjara yang mengurungnya. Eksesnya, ia seringkali marah-marah kepada keluarga dan kepada teman-temannya, juga kepada tetangga-tetangganya. Untunglah ia punya teman yang baik. Walau sering dimarahi, teman ini tidak patah arang, tidak kemudian meninggalkannya. Sebaliknya, ia kasihan dengan yang dialami temannya. Karena rasa sayang kepada temannya, ia pun mencarikan orang yang bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Ia mencari orang yang bisa menenangkan hati temannya tersebut. Meskipun begitu, ia pun juga tidak lupa untuk selalu bermunajat kepada Allah, agar juga membantunya
untuk menyelesaikan setiap kegelisahan dalam hati dan setiap kepanikannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia menemukan seseorang yang oleh masyarakat di tempat itu ia disebut orang yang bijak. Akan tetapi, ketika pertama kali menyaksikan orang bijak ini, sang teman ini agak kaget karena orangnya memakai celana pendek biasa, meskipun tetap di bawah lutut. Bajunya pun seperti lama tidak tercuci, lusuh. Pada saat sedang istirahat, temannya ini kemudian menyampaikan kepada teman yang gelisah itu bahwa ia akan mengajaknya untuk ketemu seseorang. Orang yang berpenampilan sederhana, orang yang dianggap bijak oleh warga sekitar. Temannya itu mengiyakan, karena ia juga ingin mendapatkan solusi dari kekalutan yang menyelimuti dirinya. Ia kemudian bersama temannya itu menuju ke rumah orang bijak tersebut. Sesampai di rumah, kedua teman baik ini disambut dengan ramah dan penuh rendah hati oleh sang bijak. Sang bijak mempersilahkan mereka berdua masuk. Di ruang tamu, di rumah yang sederhana itu, orang yang gelisah dan ingin pindah pekerjaan itu menceritakan apa yang dihadapinya. Anakku, ada makna yang terkandung dari aliran air. Kalimat pembuka yang santun dan menggugah dari sang orang bijak. Orang bijak ini memang selalu memberikan kata atau kalimat pendek yang syarat dengan pemaknaan. Harapannya agar siapapun yang mendengarkan kalimatnya bisa dengan mudah memahaminya. Orang bijak itu melanjutkan, air yang mengalir tidak pernah berontak dan marah pada bebatuan yang menghalangi jalannya. Air juga tidak pernah memarahi tetumbuhan yang menghadang. Jika ada rerumputan yang menghalangi, air terus berjalan. Ternyata pada akhirnya bebatuan yang tadinya menghalangi tergerus air. Bahkan tidak jarang malah ikut hanyut dan terbawa aliran air itu. Begitu juga dengan rerumputan atau tetumbuhan yang tadinya jua menghalangi, lama-kelamaan juga ikut terseret kemana air itu mengalir. Apabila ada benteng yang tebal menghalangi laju air tersebut, air tidak lantas berhenti mengalir. Sebaliknya, ia terus istiqomah berjalan. Ternyata, air tersebut mampu melewati benteng yang tinggi dan kokoh tersebut. Air itu kadang melewati celah-celah kecil di sekitar benteng, kadang berputar jauh untuk menemukan jalan melewati benteng, dan kadang ia terus bertahan di tempat yang sama. Meskipun diamnya itu bukan kemudian dia berhenti, tapi mengumpulkan kekuatan sehingga lama-kelamaan dia bisa menerobos atau melewati benteng itu. Jikapun tidak ada celah untuk bisa dilewati, air tersebut tidak berhenti. Memang, ia seperti berhenti kala di depan benteng. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah air tersebut sedang menyusun strategi dan mengumpulkan kekuatan. Tidak butuh waktu yang lama, air tersebut telah memenuhi depan benteng. Bahkan sekarang, ketinggian air telah sama dengan ketinggian benteng itu. Dan kita pasti tahu apa yang terjadi setelahnya. Air tersebut dengan leluasa melewati bagian atas benteng. Bahkan karena tidak kuat menahan banyaknya air, benteng yang tadinya menghalangi laju air jebol dan hancur diterjang kekuatan air. Air tersebut akhirnya sampai pada tujuannya, laut. Anakku, laut itu ibarat kebahagiaan dan kesuksesan kita. Kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki.
Mendengar ucapan liris nan menggugah dari sang bijak, temannya ini tertunduk dan menangis. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak konsisten, ia tidak istiqomah, ia tidak fokus menjalani setiap aktivitas dan pekerjaannya. Padahal jika saja ia konsisten, istiqomah dan fokus sejak dulu, sangat mungkin saat ini ia telah menjadi direktur atau presiden direktur perusahaan, serta bisa hidup dengan penuh ketenangan dan bermanfaat untuk semua orang. Sang teman yang sedang bersedih ini hari ini mendapatkan hikmah yang luar biasa. Hari ini mendapatkan makna yang luar biasa. Anakku, sang bijak masih melanjutkan sedikit. Apabila apa yang telah saya sampaikan menjadi jawaban, semua itu dari Allah dan merupakan petunjuk darinya. Saya hanya menjadi keran di mana aliran air petunjuk itu mengalir. Sahabat, adakah yang bisa kita petik dari hikmah aliran air ini? Semoga hikmah dari aliran air ini membuat kita menjadi lebih baik lahir dan batin, serta juga menjadi lebih bermanfaat untuk kehidupan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.